Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Azmi akan mempresentasikan tentang persyaratan umum instalasi listrik 2011 atau kuil 2011. Saya akan mempresentasikan, melanjutkan teman-teman saya, yaitu dimulai dari halaman 486 sampai 500. Halaman 486 yang pertama itu berisi tentang pembebanan konduktor dalam keadaan khusus, yaitu nomor 7.4. Nomor 7.4.1 yaitu definisi. Pembebanan singkat. Yang dimaksud dengan pembebanan singkat ialah pembebanan dengan waktu kerja singkat, tidak melampaui 4 menit, disusul dengan waktu istirahat yang cukup lama sehingga konduktor menjadi dingin kembali sampai suhu ambien. Yang kedua, pembebanan intermiten. Yang dimaksud dengan pembebanan intermiten ialah pembebanan berdaur atau periodik dengan waktu kerja tidak melampaui 4 menit diselingi dengan waktu istirahat, beban nol atau berhenti yang cukup lama untuk mendinginkan konduktor sampai suhu ambiennya. Nomor 7.4.2 perhitungan pembebanan singkat dan intermiten. Nomor 1, pembebanan singkat. Pada pembebanan singkat, konduktor boleh dibebani lebih tinggi dari KH dengan suatu faktor KS. Untuk perhitungan praktik KS dapat dihitung sebagai berikut. KS sama dengan TD per TB, dengan TD yaitu jumlah waktu kerja singkat atau TB ditambah dengan waktu yang minimum dibutuhkan konduktor untuk dapat menjadi dingin sampai suhu ambiennya. Sedangkan TB yaitu jangka waktu kerja singkat tidak lebih dari 4 menit. Nomor 2, pembebanan intermiten. Pada pembebanan intermiten, konduktor boleh dibebani lebih tinggi dari KH dengan faktor KI. Untuk perhitungan praktis KI dapat dihitung sebagai berikut. KI sama dengan 0,875 dikali TS per TB, di mana TS yaitu waktu daur kerja intermiten tidak lebih dari 10 menit. Sedangkan TB adalah waktu pembebanan tidak lebih dari 4 menit. Nomor 3, ketentuan dalam 7.4.2.2 tidak berlaku untuk konduktor tembaga yang mempunyai luas penampang nominal kurang dari 10 mm persegi atau aluminium kurang dari 16 mm persegi. 7.5, proteksi arus lebih. Nomor 1, ketentuan umum. Sub nomor 1, dengan memperhatikan 7.5.1.2, konduktor harus diproteksi dengan gawai proteksi atau sekering atau pemutus sirkuit yang harus dapat membuka sirkuit dalam waktu yang tepat bila timbul bahaya bahwa suhu konduktor akan menjadi terlalu tinggi. Gawai proteksi harus dipilih mempunyai nilai arus pengenal lebih rendah atau sama dengan KH konduktor dengan memperhatikan persyaratan bagian 4-43. Nomor 2, yang ditetapkan dalam 7.5.1.1 tidak berlaku untuk konduktor pembumian dan konduktor penyalur arus bocoran. Yang kedua, konduktor netral bila 1. Konduktor tersebut merupakan bagian instalasi sirkuit cabang 2 kawat yang diberi arus dari sistem distribusi dalam tanah yang dipasang sedemikian sehingga netralnya bervoltase mendekati voltase bumi. 2. Konduktor tersebut dihubungkan pada sistem distribusi di atas tanah yang dihubungkan langsung pada sistem dalam tanah tersebut di atas. Yang ketiga, pemutus sirkuit tersebut dalam 7.5.1.1 pada waktu menyambung atau memutus netral secara otomatis menyambung atau memutus fase pada waktu bersamaan. C. Konduktor yang berhubungan dengan kutub yang dibumikan dari sistem arus searah berkutub 2 bila 1. Ada cukup jaminan bahwa sisi kutub ini tetap bervoltase mendekati voltase bumi di semua titik. Pemutus sirkuit tersebut dalam 7.5.1.1 pada waktu menyambung atau memutus kutub yang dibumikan tersebut secara otomatis menyambung atau memutus kutub lainnya pada waktu yang bersamaan. D.
Konduktor penyambungan di dalam PHB antara PHB dan dinamo generator atau akumulator dan pada umumnya di semua tempat di mana sebagai akibat melelehnya sekring atau bekerjanya pemutus sirkuit dapat timbul bahaya atau pemasangan sekring atau pemutus sirkuit tidak mungkin karena bentuk instalasinya kecuali bila konduktor dipasang demikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran. 7.5.1.3 Apabila kabel yang tercantum dalam tabel 7.1 sampai 3 dan 7.1 sampai 4 perlu diproteksi dengan gawai proteksi, dipilih gawai proteksi sebagai berikut. Untuk kabel instalasi berinsulasi tunggal yang tercantum dalam kolom 1 tabel 7.3 1 sesuai kolom 5 atau 6 untuk masing-masing luas penampang nominal. Untuk kabel yang tercantum dalam kolom 1 tabel 7.3 sampai 4 sesuai dengan kolom 4 untuk masing-masing luas penampang nominal. Perlu diperhatikan pula ketentuan dalam 7.5.1.2 dan 7.7. 7.5.1.4 Apabila kabel tanah yang tercantum dalam tabel 7.1 sampai 5 perlu diproteksi dengan gawai proteksi, harus dipilih gawai proteksi yang mempunyai nilai arus pengenal sama dengan atau lebih rendah dari KH kabel tanah tersebut dalam tabel 7.5 sampai 5A sampai dengan 7.38B dengan memperhatikan 7.3.4. 7.6 Proteksi konduktor dari kerusakan karena suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Konduktor dengan bahan insulasi yang tercantum dalam tabel 7.6 sampai 1, pembebanan dan pemasangannya harus memperhatikan suhu batas yang diperbolehkan. 7.7 Proteksi sirkuit listrik. Pertama, sirkuit pencahayaan. Hukum yang pertama, sirkuit pencahayaan instalasi domestik hanya boleh diproteksi sampai 25 ampere. Sirkuit lampu tabung gas bertekanan tinggi dan lampu tabung dan juga sirkuit pencahayaan dengan fitting jenis E40 dapat diproteksi dengan sekring atau pemutusan sirkuit arus yang lebih tinggi. Dalam hal ini, harus diperhatikan beban yang diizinkan dan konduktor tersebut dan bahan instalasinya. Nomor 2, pada proteksi arus lebih dari sirkuit kotak kontak, baik yang 2 kutub maupun yang 3 kutub, harus diperhatikan bukan saja beban yang diizinkan dari konduktor, tetapi juga kuat arus pengenal dari kotak kontak yang dipasang. Artinya, diambil nilai terendah dari keduanya. Nomor 3, instalasi domestik sirkuit pencahayaan dengan kotak kontak 2 kutub sampai arus nominal 16 ampere maupun sirkuit yang hanya terdiri kotak kontak sirkuit pencahayaan dengan kotak kontak 2 kutub sampai arus nominal 16 ampere hanya boleh diproteksi dengan pemutus sirkuit jenis cepat sampai 16 ampere. 7.8 Insulator konduit dan lengkapnya. 7.8.1 Umum. Nomor 1, semua insulator konduit dan lengkapnya harus dibuat serta diperiksa menurut standar yang berlaku. Nomor 2, sistem ukuran. Ukuran insulator konduit dan lengkapnya dinyatakan dengan sistem ukuran metris. 7.8.2 Insulator. Nomor 1, insulator seperti insulator rel, insulator lonceng, insulator jepit, dan lain-lainnya harus terbuat dari porselen atau dari bahan lain yang kurang-kurangnya sederajat. 7.8.2.2 Syarat konstruksi. Nomor 1, insulator harus mempunyai sudut lekuk yang licin dan tidak tajam untuk menghindari kerusakan konduktor pada waktu pemasangan. Nomor 2, insulator harus demikian hingga pada keadaan terpasang konduktor tidak bersentuhan yang satu dengan yang lain atau dengan bagian gedung atau benda lain. Syarat mekanis, termal, dan listrik. Insulator harus cukup tahan terhadap dadal dan loncat latu listrik dan terhadap arus rambat. Lagi pula, harus cukup tahan terhadap gaya mekanis perubahan suhu dan cuaca, sesuai dengan keadaan kerja setempat. 7.8.3 Konduit. Konduit harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar yang berlaku. Yang nomor 2, bahan. Konduit harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan mekanis, tahan terhadap panas, tidak menjalarkan nyala api, dan tahan kelembaban. Misalnya, baja, PVC, atau bahan lain yang sederajat. 7.8.3.3 Syarat konstruksi. Nomor 1, konduit harus dibuat sedemikian sehingga dapat melindungi secara mekanis,
konduktor yang ada di dalamnya dan harus tahan terhadap tekanan mekanis yang mungkin timbul selama pemasangan dan pemakaian. Nomor 2, permukaan bagian dalam dan luar konduit haruslah licin dan rata. Tidak boleh terdapat lubang atau tonjolan yang tajam atau cacat lainnya yang sejenis. Bagian dalam maupun luar konduit tersebut harus dilindungi secara baik terhadap karat. Nomor 3, pada bagian dalam dan pada ujung dari bagian penyambungan konduit tidak boleh terdapat bagian yang tajam. Permukaan dan pinggiran atau bibir lewat mana konduktor ditarik harus licin dan tidak tajam. Pada ujung bebas konduit yang terbuat dari baja harus dipasang selubung masuk atau tool yang berbentuk baik dan terbuat dari bahan yang awet. Nomor 4, konduit dan bagian penyambungannya harus dapat disambung dengan baik. Nomor 5, benda bantu bengkok harus mempunyai jari-jari lengkung sekurang-kurangnya 3 kali garis tengah luar konduit tersebut. Pembengkokan konduit harus dilaksanakan demikian rupa sehingga tidak terjadi penggepengan dan keretakan. Jari-jari lengkungan pembengkokan konduit tersebut diukur dari bagian dalam pembengkokan harus mengikuti radius belokan minimum untuk kabel sesuai tabel E.52.2 bagian 552. 7.8.3.4 Syarat mekanis termal dan listrik. Konduit dan bagian penyambungannya harus tahan terhadap tekanan mekanis. Konduit jika dibengkokkan ditekan kena pukulan atau dalam suhu di atas normal selama ataupun sesudah pemasangan tidak boleh menjadi retak atau pecah ataupun berubah bentuknya sehingga pemasangan konduktor di dalamnya menjadi sukar atau konduktor akan rusak di dalamnya. Nomor 2, konduit dan bagian penyambung konduit dari PVC tidak boleh menjalarkan api. Nomor 3, konduit dan bagian penyambung konduit dari PVC harus mempunyai resistan insulasi sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. 7.8.4 Pemasangan insulator. Insulator harus dipasang sedemikian sehingga konduktor yang dipasang padanya tetap berada pada jarak yang ditetapkan antara konduktor yang satu dan yang lainnya. Antara konduktor dan dinding antara konduktor dan bagian konstruksi dan lain sebagainya. Catatan, untuk kabel rumah jenis NYA, jarak minimum antara konduktor yang satu dan yang lainnya adalah 3 cm dan antara konduktor dan dinding atau bagian lain dari gedung adalah 1 cm. Nomor 2, insulator lonceng dan insulator yang sederajat harus demikian rupa sehingga zat cair tidak dapat berkumpul di dalamnya. Nomor 3, semua insulator harus dipasang cukup kuat sehingga dapat menjamin instalasi dari kerusakan mekanis pada keadaan pemakaian normal. Insulator harus dipasang demikian rupa sehingga tidak terjadi gaya mekanis lebih pada konduktor. 7.8.5 Pemasangan konduit. Hal umum, pemasangan konduit harus demikian rupa sehingga konduktor dapat ditarik dengan mudah setelah konduit dan lengkapnya dipasang serta konduktor dapat diganti dengan mudah tanpa membongkar sistem konduit. Ketetapan ini tidak berlaku bagi konduktor dengan penampang tembaga 10 mm persegi atau lebih, asalkan konduit tersebut dipasang di tempat yang terlihat jelas dan mudah dicapai. Nomor 2, konduit tidak boleh merupakan bagian dari sirkuit listrik. Nomor 3, konduit yang terbuat dari logam dan terbuka yang terdapat dalam jarak jangkauan tangan harus dibumikan dengan sesuai 3.8.1.1a kecuali bila konduit logam tersebut digunakan untuk menyelubungi kabel yang mempunyai insulasi ganda atau digunakan hanya untuk menyelubungi kawat pembumian. Contoh kabel benusi double yaitu kabel NEM. Konduit harus dipasang tegak lurus atau mendatar. Konduit dan lengkapnya yang tidak dimaksudkan untuk bersifat kedap gas harus mempunyai ventilasi serta jalan keluar pengeringan pada tempat di mana ada kemungkinan cairan embun akan berkumpul. Lubang pengeringan atau ventilasi yang dimaksud di atas tidak boleh dibuat pada konduit itu sendiri. Lengkapan seperti kotak periksa, kotak tarik, siku bengkok, siku-siku, dan siku T harus dipasang demikian rupa sehingga penarikan kembali konduktor atau pemasangan konduktor tambang tetap dimungkinkan. Di antara dua kotak tarik tidak boleh ada 2 siku bengkok atau 20 meter konduit lurus. Siku S yang tumpul dianggap 1 siku bengkok. Pemakaian siku T seperti yang dimaksud dalam ayat di atas harus dibatasi pada tempat-tempatnya sebagai berikut. Pertama, pada ujung konduit di belakang armatur pencahayaan, kotak-kotak atau kotak penghubung. Khusus dalam pemakaian konduit
non-logam, misalnya konduit PVC, harus diperhatikan hal berikut. Dengan mengingat 7.8.3.3, konduit non-logam hanya boleh digunakan pada suhu ambien yang tinggi bila mana dapat dijamin suhu kerjanya tidak melampaui batas yang diinginkan. 7.9 Jalur konduktor. 7.9.1 Umum. Jalur konduktor adalah sarana untuk memegang dan atau memopang kawat kabel atau rel yang direncanakan untuk digunakan hanya untuk keperluan tersebut. Jalur konduktor dapat terbuat dari logam atau dari bahan insulasi non-logam yang diizinkan untuk digunakan oleh instalasi yang berwenang. Jenis jalur konduktor. Yang pertama, jalur konduktor permukaan dari logam atau non-logam, kemudian bawah tanah, lantai logam berbentuk sel, kerangka, lantai beton berbentuk sel, kemudian jalur kawat. 7.9.3 Penggunaan. Jalur konduktor permukaan dari logam dan non-logam dimaksudkan untuk dipasang di tempat yang kering. Kemudian, jalur konduktor bawah tanah, bawah lantai, dipasang di bawah permukaan lantai beton atau lantai dari bahan lain, misalnya dalam kantor di mana sisi atau jalur konduktor dipasang rata dengan lantai beton dan ditutup dengan linoleum atau tutup lantai lain yang sejenis. Jalur konduktor lantai logam berbentuk sel adalah ruang dengan lubang seperti konduit di dalam lantai logam berikut fitting yang bersangkutan yang dapat digunakan sebagai subung konduktor. Jalur konduktor kerangka adalah kerangka dari baja yang digunakan untuk pemasangan kawat dan kabel listrik di dalamnya. Jalur konduktor ini juga dipakai pada rumah tinggal. Jalur konduktor lantai beton berbentuk sel adalah ruang dengan lubang seperti konduit di dalam lantai yang terbuat dari beton khusus untuk itu, yang bersama dengan fitting logam yang bersangkutan direncanakan untuk memberikan jalan ke arah sel lantai. Jalur kawat adalah jalur dari plat logam dengan tutup berengsel atau tutup yang dapat diambil untuk tempat dan perlindungan kawat dan kabel listrik. Syarat umum yang harus dipenuhi jalur konduktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilindungi luar dan dalam terhadap korosi, khususnya untuk yang dari logam besi. Yang kedua, tidak dipasang di tempat yang kemungkinan terjadi kerusakan berat. Yang ketiga, tidak dipasang di tempat yang berbahaya. Yang keempat, secara mekanis harus tersambung secara kontinu. Jumlah konduktor yang dipasang tidak boleh lebih dari yang ditetapkan dalam perancangan. Syarat perancangan. Jalur konduktor hanya boleh dipasang pada suatu konstruksi bangunan bila mana konstruksi tersebut sudah dirancang untuk menggunakan jalur konduktor tersebut. 7.10 Syarat umum pemasangan konduktor sampai dengan 1000 volt. Daerah penggunaan. Pemasangan konduktor harus memperhatikan daerah penggunaan yang tercantum dalam tabel 7.13 sampai dengan 7.16. Konduktor harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan cara pemasangan yang tepat atau dengan selubung khusus pada jarak yang masih terjangkau oleh tangan. Konduktor harus diberi perlindungan yang memenuhi syarat terhadap kerusakan mekanis kecuali pada tempat tertentu. Kabel insulasi misalnya NEM di dalam dan di bawah plesteran pada atau di atas langit-langit dan di dalam dinding berongga dapat dianggap sebagai instalasi di luar jangkauan tangan serta dianggap telah dilindungi secara mekanis. Di tempat-tempat tersebut, di atas, kabel insulasi harus dipasang tegak, lurus, atau mendatar pada pemasangan kabel berinstalasi dan berinti tunggal. Misalnya kabel rumah NIA. Di dalam konduit yang boleh dipasang di dalam suatu konduit hanya kabel dari satu sirkuit daya dan atau sirkuit bantu. Pada pemasangan kabel atau kabel tanah multi boleh dipasang lebih dari satu sirkuit daya dalam satu konduit. Berikut sirkuit bantu yang diperuntukkan bagi sirkuit daya itu. Bumi tidak boleh sekali-kali digunakan sebagai konduktor balik, instalasi harus kuat. Untuk hal semacam itu harus digunakan konduktor tersendiri. Konduktor netral atau konduktor nol, sistem konduktor penyalur arus dalam bangunan pada seluruh panjangnya harus berinsulasi, yang memenuhi ketentuan yang sama dengan yang disyaratkan untuk konduktor kutub atau konduktor fase dan sistem yang bersangkutan, kecuali jika konduktor kutub atau konduktor fase ini juga tidak berinsulasi. Konduktor yang terpasang akan tetapi tidak dipakai lagi harus dibebaskan dari sumber voltase. Konduktor tersebut tidak boleh tinggal bersama-sama dengan
konduktor yang masih bervoltase kecuali jika kedua ujungnya diproteksi secara baik dari sentuh langsung, misalnya ujung kabelnya ditutup dengan isolasi secara baik atau dihubungkan dengan klem yang tertutup. 7.11 Sambungan dan hubungan umum. Penyambungan antara konduktor harus dilakukan dengan baik dan kuat dengan cara sebagai berikut. Penyambungan selongsong dengan skrup, penyambungan selongsong tanpa skrup, penyambungan selongsong di pres, penyambungan solder, atau sambungan mati sebaiknya dihindari. Penyambungan dengan lilitan kawat, penyambungan las atau las perak, sambungan mati. Penyambungan puntiran kawat padat dengan memuntir dan memakai las dot. Sambungan pada kabel instalasi fleksibel. Sambungan antara kabel instalasi yang fleksibel lainnya boleh dilaksanakan dengan pertolongan kotak sambung. Larangan sambungan dengan solder. Sambungan dengan solder tidak boleh dipakai pada setiap bagian instalasi di mana suhunya akan melampaui 120 derajat Celcius. Sambungan dengan solder tidak boleh dipakai pada konduktor yang mengalami gaya mekanis. Flux untuk solder. Dalam membuat sambungan solder untuk konduktor tidak boleh digunakan flux yang menyebabkan korosi. Air keras atau cairan asam lainnya tidak boleh digunakan dalam proses pengolderan. Sambungan kabel dan kabel tanah. Cara penyambungan. Pada kabel dan kabel tanah, penyambungan harus dilaksanakan dengan solder, dengan selongsong di skrup atau di pres, atau dengan cara lain yang sekurang-kurangnya sederajat. Kotak sambung atau MOV, semua sambungan kabel dan kabel tanah harus ditutup dengan kotak sambung kecuali bila sambungan dilakukan di instalasi terbuka, bila sambungan ada di belakang atau di dalam rumah PHB, bila sambungan dibuat dalam armatur lampu, bila sambungan dilakukan dengan cara yang membenarkan tidak diperlukan kotak sambung. Sambungan antar kabel tanah berselubung logam atau berperisai. Sambungan antara semua jenis kabel tanah berselubung logam atau berperisai harus dibuat sebagai berikut. Di dalam kotak sambung dengan syarat lapisan logam atau perisai kabel tersebut harus masuk sampai suatu batas tertentu di dalam kotak sambung tersebut di dalam suatu tabung timbal yang diselubungkan pada selubung luar kabel. Dengan cara lain yang dibenarkan di mana sambungan harus diinsulasi secara tepat dan bila dipakai kotak sambung, maka kotak sambung ini harus diisi dengan komponen insulasi yang tahan lembab. Sambungan pada kabel tanah konduktor aluminium. Bila dibuat sambungan antara kabel tanah berkonduktor aluminium, contoh NaHKBA, maka harus diperhitungkan adanya lapisan oksida aluminium, perbedaan koefisien mulai panjang antara aluminium dan logam lain, lunaknya aluminium dan perlunya pencegahan terhadap korosi. Konduktor aluminium. Konduktor aluminium harus dihubungkan dengan penjepit jenis khusus yang dibuat demikian rupa sehingga tekanan pada konduktor dapat tersebar merata dan lapisan oksida dapat dihilangkan dan permukaan konduktor. Konduktor aluminium tidak boleh dihubungkan dengan terminal dari kuningan atau logam lain berkadar tembaga tinggi kecuali bila terminal itu telah diberi lapisan yang tepat atau telah diambil tindakan lain untuk menjaga korosi. Penutupan ujung kabel tanah yang terbuka. Dalam keadaan bagaimanapun, konduktor dan insulasi yang terbuka dari kabel tanah berinsulasi kertas yang diimpregasi harus dilindungi terhadap masuknya kelembaban dengan jalan penutupan yang tepat. Ujung kabel tanah yang berinsulasi termoplastik dari XLPE harus ditutup rapat kalau ada kemungkinan masuknya air ke dalam kabel. Instalasi dalam bangunan. Kabel rumah tanpa selubung. Pada setiap insulator jepit atau insulator roll tidak dibolehkan dipasang lebih dari satu kabel rumah tersebut, kecuali apabila kabel rumah tersebut merupakan cabang paralel dari polaritas atau fase yang sama, yang tidak dapat diputuskan sendiri-sendiri. Kabel instalasi berselubung. Kabel instalasi berselubung yang tercantum dalam tabel 7.13 boleh dipasang dengan pertolongan penjepit langsung pada di dalam atau di bawah plasteran atau di dalam bangunan konstruksi rangka dan sebagainya asalkan lapisan perlindungan tidak menjadi rusak karena cara pemasangannya seperti tergencet, sobek dan sebagainya. Bila kabel jenis ini dipasang di dalam beton harus digunakan konduit yang memenuhi syarat. Catatan, kabel instalasi jenis NIM bukanlah jenis kabel tanah karena itu di dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh ditanam di dalam tanah. Pemasangan kabel instalasi pipih.
Kabel insulasi PP NY-IFY hanya boleh dipasang dalam ruangan kering dan hanya di dalam dan di bawah plesteran. Kabel insulasi PP harus seluruhnya tertutup plesteran, kecuali di dalam rongga pada loteng dan dinding yang terbuat dari beton, batu, atau bahan lain yang tidak dapat terbakar. Kabel insulasi PP tidak boleh dipasang pada bahan yang dapat terbakar, misalnya kayu, walaupun ditutup dengan plester. Tidak dibenarkan untuk menumpuk kabel insulasi PP. Kabel insulasi PP tidak boleh dipasang di dalam ruang yang terbuat dari kayu. Untuk pemasangan kabel insulasi PP, hanya boleh digunakan alat dan cara yang tidak merusak atau merubah bentuk selubung insulasinya. Misalnya, dapat digunakan plester dari gips atau klem yang disesuaikan dengan bentuk konduktornya dan terbuat dari bahan insulasi yang atau juga dari logam dengan lapisan antara insulasi perekat atau paku dengan kepala yang diinsulasi. Sebagai lengkapan bagi kabel insulasi PP, hanya boleh dipakai kotak yang terbuat dari bahan insulasi. Konduktor telanjang. Pemasangan konduktor telanjang untuk insulasi tidak diperbolehkan. Pemasangan kabel insulasi yang fleksibel. Penggunaan kabel insulasi yang fleksibel sedapat mungkin dibatasi hanya dalam hal penggunaan kabel insulasi yang tidak fleksibel tidak dimungkinkan. Catatan, kabel insulasi yang fleksibel atau bukan kabel fleksibel mempunyai derajat yang sama dengan kabel insulasi, hanya saja karena konduktornya tersebut dari banyak kawat, maka kabel ini mempunyai sifat fleksibel. Jika untuk melindungi kabel insulasi yang fleksibel, kabel tersebut dimasukkan ke dalam selubung logam, maka selubung ini harus disusun dan dipasang demikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada beban insulasi kabel dan pada selubung logam itu sendiri. Selain itu, selubung tersebut harus dibumikan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.